Alhamdulillah banyak bapak-bapak yang hadir ya. Maka saya kasih tahu. Salah satu pendidikan yang paling jarang di Indonesia adalah pendidikan pernikahan. Maka saya selalu sampaikan kan ya, pendidikan pernikahan, pendidikan berkeluarga. Jadi S1 perlu berapa SKS? 144. Felix Xiao sarjana pertanian. Saya tuh sarjana pertanian loh ibu-ibu sekalian. Saya tuh sarjana pertanian jurusan budidaya pertanian program studi hortikultur. Tapi suruh nanam tanaman hias mati. Paham? 144 SKS belum tentu pintar nanam. Paham ya? Sudah belajar 5 tahun. Saya neliti tentang manggis gitu kan ya. Suruh tanam manggis mati. Yang belajar 144 SKS saja belum tentu ngerti. Yang belajar 144 SKS 5 tahun aja belum tentu paham. Ya, apalagi yang gak belajar. Maka jadinya kayak tadi itu. Laki-laki gak melaksanakan tugasnya, mudah ngomong cerai. Itu bahaya banget. Saya itu ketika masuk Islam, belajar tentang pernikahan. Saya jadi tahu bahwa saya harus sangat ekstra hati-hati dalam urusan cerai. Kenapa? Rasulullah bersabda, ada beberapa hal yang main-mainnya menjadi seriusnya. Apa itu main-mainnya menjadi seriusnya? Salah duanya adalah nikah dan cerai. Jadi contoh nih misalnya, kita lagi mau syuting gitu kan ya. Lagi mau main-main aja nih. Saya nikahkan anak saya Anu binti Anu kepada ini. Fulana binti Fulana kepada Fulan bin Fulan. Dibayar tunai. Syuting aja Ustadz. Jadi itu. Paham ya? Main-mainnya jadi seriusnya. Itu adalah salah satu adalah nikah dan juga cerai. Cerai itu main-mainnya itu seriusnya. Cuman ulama-ulama ngelihat pada zaman sekarang orang-orang tuh pada geblek. Paham? Karena pada stres, pada ngawur, pada geblek, maka ulama-ulama ngasih. Ya sudahlah, karena ini dunia sudah orang pada nggak belajar Islam. Dia nggak tahu dan selama dia belum tahu dan nggak serius, masih ada perbedaan pendapat ulama, masih dikasih kesempatan. Tapi ingat baik-baik, ini bukan mainan loh, serius. Karena gini ya, contoh ya, ada banyak kiasan yang membuat orang bisa cerai. Satu, contoh, pergi kamu tempat ibumu, itu jatuh talak. Balik ke rumahmu yang dulu, itu jatuh talak. Paham ya sampai di sini ya? Aku udah selesai sama kamu, itu jatuh talak. Hati-hati banget. Karena kata-kata laki-laki yang mengkiaskan dengan niatan tertentu itu jatuh. Walaupun emosi Ustaz, walaupun emosi. Dalam pandangan fikih klasik. Kalau fikih kontemporer, karena banyak masalah, baru tuh ulama-ulama bilang, ya sudahlah. Karena kalau dihitung tentang fikih kontemporer, itu bapak-bapak ada yang hampir tiap hari ngomong gitu. Coba bayangin ya, ngomong gini, balik kamu ke tempat ibumu. Terus malamnya barengan. Barengan tahu maksudnya, bukan main catur ya. Jelas ya? Barengan nih, itu namanya rujuk. Oke, talak 1, rujuk 1. Jelas sampai di sini? Bulan depan bilang lagi, kamu itu sama aku udah selesai. You, me, and. Paham ya? Talak 2. Malamnya bareng lagi. Berarti sudah rujuk ke 2. Terus ngomong lagi, kamu balik aja ke rumah orang tuamu. Talak 3. Paham sampai di sini? Talak 3 bisa balik lagi? Bisa. Bisa. Gimana caranya tahu? Yang cowok nikah sama seseorang, yang cewek nikah sama seseorang, lalu mereka cerai, baru boleh nikah lagi. Dan ini nggak boleh disetting. Nggak boleh disetting. Ini cuma nikah setting aja, nggak bisa. Nggak berlaku hukumnya, jelas? Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai bilang cerai. Gitu loh. Kalau mau marah-marah, bodoh jangan. Paham maksudnya? Marah boleh, yang nggak boleh bodoh. Bodoh tuh maksudnya apa? Allah kasih 3, langsung dipakai 3. Apalagi kalau saking orang tuh kemudian marahnya langsung bilang, kamu saya talak 3. Waduh. Itu ngeri itu. Karena itu bisa digabung jadi 1 juga. Jadi kamu langsung saya talak 3, nggak bisa balik lagi. Kecuali dengan cara yang tadi. Maka hati-hati banget. Kalau mau marah, marah aja. Kamu itu ya mulutmu gak bisa dijaga. Kamu tuh boya kayak gini-gini. Udah, kamu sekarang gak usah tidur sama aku. Gak apa-apa. Itu namanya diajarin, ditakdib. Karena cara mentakdib seorang istri, nanti kita pelajari ada beberapa cara.
Satu, diomongin dulu. Kalau diomongin masih, baru pisahin ranjang. Pisahin ranjang nggak ditegur 3 hari, suruh dia mikir. Setelah dipisahin ranjang 3 hari, sudah mikir, masih nggak mau tobat juga, baru dipukul. Dipukulnya bukan di kepala, bukan di muka, bukan dengan yang menyakitkan, bukan dengan yang berbekas, misalnya disetrika, jangan. Paham ya? Gitu ya. Dikunci jiu-jitsu, jangan juga. Karena itu menyakitkan. Nggak boleh berbekas, nggak boleh menyakitkan, dan jangan di wajah, kepala, jangan. Dipukulnya ya bisa jadi di sinilah, di lengan, bisa jadi di paha dan segala macam. Untuk sebagai sebuah tanda. Kalau kamu dari sini nggak bisa belajar lagi, berarti ada pendidikan yang terakhir, talak. Jelas sampai di sini ya. Maka hati-hati banget dengan laki-laki. Lah kalau sudah gitu gimana? Memang harus konsultasi sama ustadz, sama KUA yang pengalaman. Seperti apa zaman sekarang? Mau diambil fikihnya yang mana? Berarti kan yang laki-laki harus dikasih tahu dulu tuh. Gini loh Pak, kalau Bapak itu mau emosi, mau nggak emosi, kalau Bapak sudah ngomong talak jatuh cerai. Kalau Bapak bilang kamu hari ini pulang ke rumah ibumu sudah jatuh cerai. Kamu itu udahlah balik lagi ke zaman lo, udah jatuh cerai. Diajarin dulu, setelah diajarin jangan dilakukan ya Pak. Udah dianggap lagi di awal, itu fikih kontemporernya tuh. Dikasih pembinaan, lalu kemudian disuruh ulang lagi. Nah tapi kalau masih nggak bisa juga ya sudah. Bisa dipahami ya. Makanya kenapa talak itu dikasih di mulutnya laki-laki. Karena laki-laki itu punya rem. Apa namanya? Akal. Nggak dikasih ke perempuan. Karena perempuan, dan itu wajar. Itu wajar. Perempuan kalau ngomong nggak emosi, anak tuh nggak terdidik. Jelas ya? Makanya talak dikasih ke laki-laki karena laki-laki mikir. Jangan dikasih ke perempuan. Tapi kalau laki-laki juga nggak mikir, ini ngawur itu. Makanya dipelajari dulu. Nah artinya kalau kayak tadi solusinya ya memang diajak ke KUA sama suaminya, diajak ngobrol. Pak menurut Bapak kira-kira masih mau nggak kita dilanjut pernikahan? Ya kan? Ya sebenarnya saya tuh kesel sama kamu, saya tuh cuma mau sama anak. Ya udah, sekarang kita mikirin anak. Yuk kita bareng-bareng ke KUA. Gimana caranya nyelamatin pernikahan ini? Semua bisa dibicarakan kok. Lah dulu aja kita nggak saling kenal jadi saling suka. Kan sudah pernah saling suka toh? Ya kan ya? Kan sudah pernah saling suka, berarti kan akan lebih mudah dong untuk saling suka lagi kalau syarat dan kondisinya terpenuhi kan gitu kan ya. Ya tapi kamu tuh jangan gitu, aku tuh cuma mau main futsal bukan mau zina. Main futsal ditanya-tanya terus misalnya. Ya udah ngobrol lah. Gimana caranya? Inti pernikahan sudah saya berkali-kali ngomong kan, komunikasi. Karena kalau bapak ibu nggak ngobrol nih, yang ngobrol setan nih ke sini. Tahu nggak setan kalau udah ngobrol? Ngeri. Jangan-jangan dia tuh memang sudah gak suka sama kamu dari dulu. Masa gini aja masalah. Yang itu temennya dia aja dia gak apa-apa. Tapi kalau kamu dia ribut. Itu setan semua yang ngomong. Padahal belum tentu pasangan kita kayak gitu. Paham gak? Istri saya tiba-tiba keluar rumah. Setan ngomong apa? Kok dia gak minta izin sama kamu? Udah mulai kurang ajar jangan-jangan dia. Jangan-jangan bagi dia kamu gak berarti. Tapi kalau dia pergi ke tempat yang lain dia urusin. Kenapa kamu enggak dan segala macam. Itu setan yang ngomong. Coba ngomong sama orangnya. Jangan-jangan dia cuma bilang, ya tadi saya nggak sempat aja lupa. Selesai. Gitu kan ya. Nah maka kalau kita nggak komunikasi, yang komunikasi siapa? Dan setan nggak cuma ngomong sama ibu-ibu sekalian. Dia juga ngomong sama bapaknya. Dia tuh memang curigaan terus sih. Dulu sebelum nikah nggak gitu. Paham ya? Banyak tuh setan ngomong tuh. Nah maka setan nanti akan membuat kita saling curiga. Yang akhirnya malah susah. Makanya ngobrol. Tapi Ustadz saya tuh lagi marah, gengsi Ustadz. Iya nggak apa-apa, marah nggak apa-apa, normal. Tapi ngobrol. Bisa dipahami ya? Nah, jadi kira-kira gitu. Itu soalan cerai karena